Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz sehat dan dilindungi oleh Allah. Amin. Saat Ana mau tanya, bolehkah orang tua memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan orang tua yang tidak dicintai oleh anaknya? Masya Allah. Bukan karena agama melainkan hartanya. Karena ini anaknya hidup tidak susah. Syukur Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya curhat ini kayaknya. Ini bukan. Baik teman sekalian, Masya Allah saya tadi masih terngiang-ngiang tadi adik kita tadi Agus tadi ya. Dia baru pacaran 6 bulan aja pengakuan sampai nangis-nangis. Masya Allah. Padahal ibu-ibu kan sudah tahu ya bahwa cinta itu ada 3 yang paling besar ya. Satu cinta seorang bunda pada anaknya, yang kedua cinta Allah pada hambanya, yang ketiga cinta fitri. Akhirnya ini ada di sini. Dia 6 bulan aja, dia sampai nangis-nangis. Kalau Mas Wisnu kita suruh ngomong di sini, entah apa yang terjadi gitu ya, Masya Allah. Enggak, sorry. Itu adalah sedikit gambaran saja, Masya Allah. Itu artinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat, lalu kemudian bercucuran air mata, Masya Allah. Kita minta mudah-mudahan adik kita ini mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah. Baik, sekarang masalah tentang cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi gini, orang tua itu memberikan saran bagi anaknya. Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya. Artinya ada satu titik tertentu di mana ketika kita memang sayang dengan orang tua mau kebaikan untuk anaknya, salah satu syarat yang dikatakan manis tato aminkum bil ba'at. Siapa yang di antara kalian memang sanggup untuk menikah, yang dimaksud kesanggupan adalah segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah. Termasuk di situ adalah bagian daripada harta. Makanya ada 4 hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah penampilan, wajah dan seterusnya. Nah, tapi kata Rasulullah, pilihlah karena agama. Andaikan orang ini agamanya sama-sama bagus, tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain, maka wajar ketika orang tua minta sama yang hartanya lebih banyak. Kenapa? Menurut dia lebih bisa menjamin. Tapi kalau andaikan semua pertimbangan ini dilihat daripada agamanya, yang punya harta tapi tidak punya agama, lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama, ini sama saja bunuh diri. Lah kenapa? Karena pernikahan itu tidak cukup karena harta. Oke, coba lihat terus sekalian. Siapa yang masih jomblo angkat tangan? Yang masih jomblo? Yang masih jomblo angkat tangan? Oke, saya tanya. Yang laki-laki dan yang perempuan, saya mau tanya sama perempuan. Mau yang setia atau yang mau yang selingkuh? Benar. Laki-laki selingkuh banyak atau tidak? Berapa persen? 100. Berapa persen? 100%. Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh? Karena memang cowok-cowok pengen untuk punya lebih daripada 1. Maka ketika diteliti berapa persen cowok mau selingkuh, jawabannya adalah 3 di antara 2 laki-laki mau selingkuh. Paham Bapak sekalian? Berapa? 3 di antara 2. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki ini bisa setia? Oke, kita lihat. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya, istri yang cantik. Pasti nggak kalau istrinya cantik lantas laki-laki setia? Belum tentu. Artis-artis cantik atau tidak? Cantik. Banyak nggak yang selingkuh? Banyak. Berarti cantik cukup atau tidak? Nggak cukup. Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan, maka orang kaya pernikahannya semuanya sukses. Tapi apakah orang kaya menikah semuanya sukses? Belum tentu. Makanya pertimbangan paling utama adalah agama. Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain, negosiasi. Pahamkan mereka. Gimana caranya? Contoh sedikit. Saya pas mau nikah, saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya. Ibu saya nggak mau terima. Nggak mau pokoknya. Lah kenapa? Alasannya 2. 1, dia bukan orang Cina. 2, dia kerudungan. Berarti ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan. Karena ibu saya maunya yang Chinese juga, yang nggak kerudungan. Maka saya bilang sama ibu saya, kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya. Saya kemudian nego sama ibu saya. Ibu saya nggak mau untuk dinego. Saya bilang, mendingan saya nggak usah nikah saja. Lah kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan, tidak yang satu visi, maka ini sama saja pernikahannya jadi masalah. Lah kenapa? Karena pernikahannya tidak satu visi. Di Amerika, ketika saya datang ke Amerika, banyak pernikahan yang gagal gara-gara apa? Gara-gara mixed marriage, nikah karena nafsu. Awalnya mereka sama-sama tidak beragama, karena itu mereka nikah. Setelah mereka nikah, yang cewek tobat, lebih mendekat pada agama. Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya nggak mau tobat, lama-lama yang perempuan galau. Ustadz, kami pengen diimami Ustadz. Ustadz, kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab Ustadz, yang ngajarin anaknya akidah Ustadz. Nah, ini bermasalah. Kenapa? Karena visinya tidak sama. Nah, jadi kalau ada kasus yang seperti itu, negosiasi bareng orang tuanya.
Dan jangan dengan cara yang kasar. Kebanyakan kita dengan cara yang kasar. Datang pada orang tua. Ibu tahu tidak? Yang benar itu adalah berdasarkan agama, bukan berdasarkan harta. Ibu matre ya. Kalau matre masuk neraka. Lah matilah kita. Nah kenapa? Karena caranya kasar. Coba berdua-dua sama ibunya, pergi ke satu tempat, lalu bilang, Ibu makasih, saya sangat berhutang sama ibu, sudah mendidik saya jadi orang yang baik, saya nggak akan bisa jadi begini kalau bukan tanpa ibu, dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu untuk masuk surga. Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama. Kalau dia beragama, saya bisa masuk surga bareng-bareng, dan bisa menjadi jalan ibu juga untuk masuk surga. Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar. Negosiasi sama ibunya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan agama, bukan etnis, bukan harta, bukan selainnya. Kalau misalnya mau lagi cuma tanya sama ibunya, ibu pas nikah sama bapak sudah kaya atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah nggak ada yang mapan. Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau jomblo-jomblo nggak akan ada yang sakinah. Karena sakinah itu datangnya daripada Allah setelah pernikahan, baru sakinah. Maka kalau ada seorang jomblo, cewek nanya, Ustadz kami pengen cowok yang mapan. Yang mapan ada nih, yang di depan nih, mapan semua. Wah, itu sekalian. Karena sudah nikah. Kalau jomblo tuh nggak mapan, goyang terus dia. Wah, itu sekalian. Nah, kenapa? Karena belum nikah, belum lintas kunu ilaiha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini masalah memantaskan diri teman-teman sekalian. Saya masuk Islam umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, 18 tahun saya masuk Islam, saya disuruh sama Ustadz Fatih Karim, gimana kalau saya masih pacaran? Nggak boleh. Benar-benar nggak boleh? Nggak boleh. Ada solusinya nggak? Ada, menikah. Maka saya bilang sama bapak saya, umur 18 tahun, Pi, Felixia mau menikah. Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya? Kamu masuk Islam pikiranmu mesum aja. Nah, karena dimarah-marahin, kena omel, gak dinikahi lagi gitu ya. Ini gak enak banget. Nah, setelah kemudian gak dinikahi, apa yang saya pikirkan? Oke, berarti bapak saya aja belum bisa saya yakinin, apalagi bapaknya orang lain. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka orang yang menikah itu dibandingkan istrinya, laki-laki khususnya, satu harus lebih banyak ilmunya, dua harus lebih banyak ibadahnya dibandingkan istrinya. Tapi teman-teman sekalian, untuk meyakinkan orang tua itu punya cara yang khusus. Gimana caranya? Gini caranya. Kalau saya ketika saya sakit hati kemarin, ketika nggak boleh dinikahi, apa yang saya bilang? Bahwa berarti bapak saya belum percaya dengan saya. Maka saya harus buktikan bahwa saya laki-laki sama kayak dia. Bahwa saya laki-laki sama kayak dia. Maka apapun yang dia bisa lakukan, harus bisa saya lakukan. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah rumah tangga, saya pun harus bisa. Ketika dia bisa menyelesaikan masalah anak-anaknya, saya pun harus bisa. Bertindaklah sebagaimana laki-laki. Kalau dia punya penghasilan dan nafkah, maka saya pun harus punya. Maka ketika itu ada kasus adik saya kedapatan, anak SMP kelas 1 kedapatan di HP-nya ada film porno. Gambar porno. Bapak saya dipanggil ke sekolah. Bapak saya bilang, nih ada surat, adikmu macam-macam aja. Kesempatan, saya bilang. Papi gak usah pergi ke sekolah. Biar Felix aja yang selesain. Papi gak usah pergi. Saya pergi ke sekolah, saya selesain masalahnya. Saya pulang dapat kredit. Oh iya, berarti dia sudah bisa nyelesain masalah adiknya. Adik saya gak bisa belajar, saya ajarin. Tugas-tugas orang tua saya gantiin semua. Bayar listrik, papi gak usah pergi bayar listrik. Biar Felix aja yang bayar. Duitnya aja transfer ke sini. Yang penting kan laki-laki kan ya. Nah, maka setelah kemudian 4 tahun saya meyakinkan bapak dan ibu saya bilang saya mau nikah, mereka baru boleh. Dan saya dinikahkan lebih duluan daripada kakak saya. Paham teman-teman sekalian? Karena kakak saya waktu itu belum serius untuk nikah. Lah gimana nggak seriusnya? Mohon maaf, tatoan, masih kebut-kebutan dan sebagainya. Yang kayak begitu, nggak akan dinikahin sama orang tuanya. Paham teman-teman sekalian? Bertanggung jawab, laki-laki sebagaimana dia. Yang kedua, ngiyakinin bapaknya orang. Gimana caranya? Kan saya tadi sudah cerita. Seorang bapak itu yang ada di kepalanya adalah, anak ini bisa nggak berbuat sesuatu sebagaimana saya? Ada datang ke rumah dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya mau dengan anak bapak. Oh ya boleh, kira-kira adik sudah kerja belum? Bapak percaya sama takdir Allah pak, dan percaya sama rezeki Allah pak. Bahwa rezeki Allah ini ada mengejar manusia sebagaimana ajal mengejar manusia pak. Apa bapak meragukan Allah subhanahu wa ta'ala pak? Ya kalau anda begitu ya wajar anda ditolak. Wajar ya. Tapi kalau anda datang sudah jelas, semuanya iya, memang setawakal-tawakalnya orang tua ya ada pertimbangan juga. Nah maka ketika dia ngelihat anda untuk pertama kali itu, yang dia lihat adalah anda siap nggak menggantikan dia sebagai penjaga anak ini. Karena orang tua itu ketika sudah menikahi, maka dia menyerahkan anaknya, menyerahkan tugas bapak kepada suami. Bisa dipahami teman sekalian? Nah kalau memang belum, dakwah aja dulu. Saya masuk Islam 2002, 18 tahun. Saya nikah baru 2006. Jadi saya perlu 4 tahun untuk belajar Islam. Teman-teman sekalian, ada orang yang datang pada saya, Ustadz, pacar saya mau masuk Islam. Supaya apa? Bisa nikah dengan saya. Saya bilang saya nggak rekomendasikan. Lah kenapa? Yang kayak begini-begini berakhir dengan sengsara. Jadi hati-hati ya. Yang cewek-cewek saya kasih tahu, lebih baik nggak nikah daripada menikahi orang yang salah. Serius. Kadang-kadang merasa udah mohon maaf umur dan sebagainya, pengen nikah. Kalau nikah dengan orang yang salah, itu jauh lebih parah. Dan ingat baik-baik yang cewek,
cowok cuma 2 tipe, cewek ada 3 tipe. Cowok berapa tipe? 2. Cewek berapa tipe? Cewek sama cowok beda. Cowok cuma 2 tipe, cowok baik dan cowok jahat. Selesai. Cowok baik lebih dikit daripada cowok jahat. Cewek ada 3 tipe, cewek yang baik, cewek setengah-setengah, sama cewek yang jahat. Cewek yang jahat sedikit. Tapi kalau cowok yang jahat tadi banyak atau dikit? Banyak. Cewek yang jahat sedikit. Cewek baik sedikit. Yang banyak adalah yang kata Ustadz Fatih tadi, power bank belum selesai. Sebenarnya maksiat mau tapi sholat juga masih mau. Taat mau, maksiat jalan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, yang terjadi kan ya. Nah, kalau sana yang tengah-tengah ini nanti nyari cowok, kira-kira yang dapatnya yang mana? Cowok baik atau cowok jahat? Kalau cewek baik selalu pasti sama cowok yang baik, itu udah pasti. Tapi kalau cewek yang setengah-setengah ini, yang nggak kafah-kafah ini, dapatnya baik atau yang jahat? Yang baik akan cari yang baik juga. Bisa dipahami teman sekalian. Karena itulah cewek-cewek yang setengah-setengah berujung lebih banyak dapat cowok yang jahat. Hati-hati. Makanya baiknya baik beneran. Karena mohon maaf banget. Sebelum saya masuk Islam, ngelihat cewek-cewek kerudungan, senang atau enggak? Senang atau enggak? Sebelum masuk Islam, ngelihat cewek kerudungan, senang atau enggak? Mohon maaf, bukan hanya enggak senang, jijik. Kok jijik sih Ustaz? Itu kan dulu. Ketika saya belum masuk Islam, ketika masuk IPB, pacar saya bilang, jangan-jangan kamu selingkuh di sana. Saya bilang, nggak mungkin saya selingkuh, nggak mungkin saya naksir sama anak-anak petani. Paham teman sekalian? Kerudungan, munafik. Nah kenapa? Luarnya doang, paling dalamnya juga sama, penjahat juga. Itu mah fanatik. Itu cara pikir saya dulu, ketika sudah masuk Islam. Istri saya harus kerudungan dan harus berjilbab rapi. Lah kenapa? Kalau sama Allah pun dia nggak taat, apalagi sama suaminya. Beda nggak pola pikirnya? Artinya kalau Anda nggak kafah, kalau yang cewek-cewek ini ngajinya nggak kafah, ngajinya nggak sempurna, berujungnya sama yang nggak ngerti agama. Paham teman-teman sekalian? Maka ngaji itu yang terbaik. Itu kemudian caranya. Nah, makanya itu saya secara pribadi ya. Nah, Mapan, suami yang mapan itu adalah siapa? Yang sudah nikah. Paham sekalian? Jelas di sini? Oke, enggak gitu kan ya. Menolak langsung kita. Tahu aja seneng banget, seneng nih Pak Indra. Oke, artinya adalah apa? Artinya adalah kalau kita bicara tentang sakinah itu adalah orang-orang yang sudah menikah, seperti orang sudah menikah dia diam, dia stabil. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, adalah Allah dia yang menurunkan rasa sakinah itu pada diri orang-orang mukmin. Nyambung dengan ayat yang tadi saya baca surat Ali Imran ayat 14. Kenapa? Karena sakinah, kebahagiaan sejati itu Allah yang kasih langsung pada hati orang-orang mukmin. Paham teman sekalian? Jadi kalau Anda cari pada Allah, Anda salah. Kalau Anda cari kebahagiaan itu ada pada selain Allah, Anda salah. Sebaliknya yang Anda temukan pasti hopeless, sengsara. Jelas kira-kira maksud saya? Dan Anda nggak usah membuktikan, sudah banyak yang membuktikan. Terakhir banget saya pengen cerita, barusan kemarin sebelum saya pergi ke Palembang, tanggal 9 saya naik pesawat pergi ke Palembang. Paginya saya ngisi kajian. Ada ibu-ibu datang saya nangis-nangis teman-teman sekalian. Nangis-nangis dia bilang, Ustadz makasih ya Ustadz kajiannya, saya nggak sengaja datang ke sini, saya stres. Dia jalan-jalan dari rumah, jalan-jalan stres nggak tahu menuju kemana, tiba-tiba kemudian sampai ke masjid tempat saya ngisi, lalu kemudian masuk ke masjid dengerin kajian, setelah itu dia kemudian nemuin saya sampai nangis-nangis. Dia bilang apa? Ustadz semalam saya baru mau bunuh diri sama 2 anak ini. 2 anaknya cewek dia gendong, satu masih sekitar 2 tahun, satunya masih sekitar 1 tahun. Mau bunuh diri minum baygon. Teman-teman sekalian, saya bilang sama dia, Mbak, andaikan Anda jadi bunuh diri, itu justru murka Allah yang paling besar pada Anda. Lah kenapa? Allah akan merasa tersinggung. Kenapa merasa tersinggung? Gini deh, Anda punya orang tua dan Anda punya utang sama teman Anda. Utangnya cuma 500.000. Orang tua Anda tuh konglomerat. Teman-teman sekalian, konglomerat. Anda utang sama teman Anda 500.000, terus Anda bunuh diri. Apa kata orang tuanya? Kurang ajar nih anak, kenapa gak bilang sama saya? Paham ya? Ini kita punya siapa? Allah. Allah yang punya apa? Jangankan miliaran duit, ini Allah yang nyiptain semuanya. Allah merasa tersinggung, kenapa nggak ngomong sama saya? Kalau ngomong sama saya, itu saya selesaikan sangat mudah sekali. Tapi dia putus asa, hopeless. Kenapa hopeless? Karena dia sama sekali tidak mengenal Allah. Paham teman sekalian? Coba kalau dia kenal Allah, coba kalau dia tahu bahwa Allah itu maha berkuasa, coba kalau dia tahu Allah itu maha punya segala-galanya, coba kalau dia tahu Allah itu maha menyelesaikan, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, mungkin dia tidak akan pernah kepikir untuk bunuh diri. Paham teman sekalian? Lalu saya tanya sama dia, Mas, Mbak paling Mbak mohon maaf, Mbak utangnya berapa? 1 miliar Ustaz. Ya Allah, baru 1 miliar mau bunuh diri? Temen saya tuh utang 80 miliar Mbak. Tapi santai aja, sekarang udah lunas. Kenapa? Karena dia sadar dia salah, lalu bergantung pada Allah. Wallah indahu husnul ma'ab. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa kecewa, kami sembuhin. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa sedih, kami hibur. Balik ke sini ke Allah. Kalau kalian kurang, kami lebihin semuanya. Kurang apa Allah? Asal kalian mau balik kepada
indah husnul maaf, paling baik balik kepada Allah. Kenapa? Bagi orang-orang yang merasa dunia adalah kebahagiaan bagi dia, balik pada Allah. Di sini letak kebahagiaan dari Allah. Saya dipahami sekalian. Tapi karena orang tidak kenal Allah, karena orang tidak tahu Allah, maka hidupnya senantiasa sengsara, hopeless, dan dia lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi